Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan lanjut materi perkuliahan kita yang keempat tentang function atau fungsi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita bahas. Di bab ini kita akan memberikan gambaran umum tentang komprehensif, baik itu fungsi dan grafik. Jadi ada beberapa konten yang akan kita bahas, yaitu pengenalan tentang fungsi, fungsi one-to-one, onto function, bijection function, inverse-nya, composite, grafik, floor and ceiling. Nah, kita masuk dulu pengenalan dari si fungsinya. Jadi dalam banyak kasus kita menetapkan setiap elemen dari sebuah himpunan sebagai elemen tertentu dari himpunan kedua. Jadi untuk definisi fungsinya itu terkadang juga disebut pemetaan atau transformasi. Nah, di mana A dan B menjadi himpunan yang tidak kosong. Nah, tidak boleh kosong. Sebuah fungsi f dari A ke B adalah penugasan tepat satu elemen B ke setiap elemen A. Nah, biasanya untuk A itu fungsi A disebut sebagai domain dan fungsi B disebut sebagai kodomain. Nah, dinotasikan seperti ini ya. Fungsi A dan fungsi B. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Si Adam memiliki fungsi pada kodomain A. Si Ko juga, good, si Rod, dan si Stephen. Nah, tapi ini juga ada sebutan namanya ya, sebutan nama fungsi-fungsinya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Jika f adalah sebuah fungsi dari A ke B, kita mengatakan bahwa A adalah domain dan f dari fungsi dan B adalah kodomain dari fungsi. Nah, kita masuk yang pertama, sifat-sifat yang ada pada fungsi, yaitu fungsi one-to-one atau one-to-one function atau fungsi satu ke satu. Nah, fungsi one-to-one merupakan beberapa fungsi yang tidak pernah memberikan nilai yang sama untuk dua elemen ke domain yang berbeda. Fungsi-fungsi ini dikatakan sebagai fungsi one-to-one atau fungsi satu ke satu. Nah, sebagai contohnya dapat kita lihat di sini. Tentukan apakah fungsi dari A, B, C, D ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah di mana fungsi A sama dengan 4, fungsi B sama dengan 5, sampai dengan fungsi D sama dengan 3. Fungsi F adalah satu ke satu karena F memiliki nilai yang berbeda pada keempat elemen-elemen di domainnya. Jadi perhatikan, ini merupakan domain dan ini merupakan kodomain. Nah, jadi dia memiliki fungsi yang satu ke satu, memiliki satu-satu pasangan di kodomainnya. Dengan catatan, untuk fungsi one-to-one ini, boleh ada yang kosong di kodomainnya. Asalkan di domain ini memiliki satu-satu fungsi. Jadi tetap disebutkan sebagai fungsi one-to-one function. Nah, yang kedua disebut sebagai onto function. Nah, untuk fungsi onto function, fungsi range dan kodomain sama, artinya setiap anggota kodomain adalah gambar dari beberapa elemen domain. Jadi si domain ini boleh memiliki fungsi yang sama pada kodomain. Nah, di sini contohnya, misalkan F adalah fungsi dari A, B, C, D ke 1, 2, 3 yang didefinisikan oleh fungsi A sama dengan 3, fungsi B sama dengan 2, fungsi C sama dengan 1, dan fungsi D sama dengan 3, apakah F merupakan fungsi onto? Ya, di sini disebut sebagai fungsi onto karena si domain ini boleh memiliki pasangan yang sama atau fungsi yang sama pada si kodomain. Namun dengan catatan, si kodomain ini tidak boleh ada yang kosong. Nah, kalau si one to one di kodomainnya boleh kosong. Walaupun ada satu, yang penting dia satu-satu pasangannya dari domain ke kodomain. Tapi kalau di onto function, yang pertama dia tidak boleh ada yang kosong di kodomainnya dan si domain ini boleh memiliki pasangan yang sama di kodomain. Nah, catatan pentingnya untuk peraturan fungsi secara umum tidak boleh pernah ada yang kosong pada domain. Nah, si domain ini tidak boleh
ada yang kosong. Tapi kalau si kodomain ini boleh ada yang kosong, tapi disebutkan dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya one-to-one correspondent function atau disebut juga sebagai bijection. Ya, ini bijection. Nah, ini kalau ini bagaimana? Berarti dia termasuk fungsi yang memiliki one-to-one dan onto function. Kita lihat di sini perbedaannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini disebut sebagai fungsi one-to-one, bukan onto. Kenapa? Karena si domainnya memiliki pasangan satu-satu walaupun ada yang kosong di kodomainnya. Nah, ini disebut sebagai fungsi onto function yang gambar B. Kenapa disebut sebagai onto function? Karena terdapat dua di domain yang memiliki pasangan yang sama di kodomain, yaitu A dan D. Memiliki pasangan yang sama. Namun tidak boleh ada yang kosong di kodomainnya. Nah, kalau ini one-to-one dan onto function. Kenapa? Karena A, B, C, D di domain ini memiliki satu-satu pasangan dan tidak ada yang kosong di kodomainnya. Nah, ini tidak disebut sebagai one-to-one dan onto function. Kenapa? Karena ada yang bercabang, ada yang memiliki fungsi yang sama di kodomainnya yaitu dua, berarti bukan one-to-one dan untuk ketentuan si onto function tidak boleh ada yang kosong. Nah, sedangkan di sini ada yang kosong. Maka bukan disebut sebagai fungsi one-to-one dan onto function atau bijection. Nah, kalau ini tidak disebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena dia bercabang. Si domain ini memiliki eh, dua fungsi yang berbeda di kodomain. Jadi, ketentuan umum pada fungsi itu tidak boleh si domain ini memiliki percabangan pada kodomain. Tapi kalau si domain ini memiliki fungsi yang sama pada kodomain, si domain ini memiliki fungsi yang sama pada kodomain itu bisa. Tapi kalau si domain ini memiliki cabang A kedua, A keempat ini tidak boleh. Ini bukan disebut sebagai fungsi. Kita masuk ke inverse function atau fungsi terbalik. Nah, di sini misalkan F adalah koresponden satu ke satu dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi inverse dari F adalah fungsi yang memberikan sebuah elemen B milik B kepada elemen unik A di A sehingga fungsi A sama dengan B. Nah, dinotasikan seperti ini ya, F minus 1. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan F adalah fungsi dari A, B, C ke 1, 2, 3, sehingga FA sama dengan 2, FB sama dengan 3, FC sama dengan 1. Apakah dapat dibalik dan apakah dapat inversnya? Dan jika iya, berapa inversnya? Maka kita selesaikan, kita dapatkan solusi di mana F min 1 dari 1, F inverse dari 1 sama dengan C. Kenapa C? Kita perhatikan, karena FC itu sama dengan 1. Nih. Yang kedua, F inverse 2 sama dengan A. Kenapa? Karena FA itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya F inverse 3 sama dengan B karena F3 itu sama dengan B. Saya rasa kalau ini cukup bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Misalkan F adalah fungsi dan Fx sama dengan 2x dikurang 3 per x dikurang 1. Maka berapakah inversnya? Nah, langkah pertama kita buat dulu Fx. X ini singgungannya atau biasa dihubungkan dengan Y. Maka Y sama dengan 2x dikurang 3 per x dikurang 1. Maka kita pindahkan, x ini kita pindahkan, kalikan ke Y. Kita pindahkan ke Y. Maka Y, x dikurang 1 sama dengan 2x dikurang 3. Nah, setelah itu, kita kalikan ke dalam Y dikali X, Y dikali 1. Ketika Y dikali X bukan jawabannya YX ya, tapi XY harus sesuai dengan alfabet. Maka XY dikurang Y sama dengan 2X dikurang 3. Selanjutnya, kita pindahkan yang memiliki variabel yang sama. 2X kita pindahkan ke kiri, Y kita pindahkan ke kanan. Maka didapatkanlah X, Y dikurang 2X sama dengan Y dikurang 3. Selanjutnya kita lakukan faktorisasi. Nah, untuk cara cepatnya, kita lihat saja angka mana yang paling banyak huruf
huruf mana yang paling banyak, yaitu huruf X. Maka kita keluarkan saja X, jadi Y dikurang 2. Kenapa? Ini sama ini bentuknya itu sama ya, karena ketika X dikurang Y, X dikali Y sama dengan XY, X dikali 2 sama dengan 2X gitu, difaktorkan. Maka selanjutnya kita lakukan pemisahan, X sama dengan Y dikurang 3 per Y dikurang 2. Ini ada simbol yang tidak terbaca ya. Jadi F inverse-nya kita balikkan seperti fungsi di awal. Kita balikkan menjadi X, Fx, F inverse X sama dengan X dikurang 3 per X dikurang 2. Begitu untuk fungsi inverse pada contoh kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke komposit fungsi. Nah, di sini misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan misalkan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposit fungsi F dan G dilambangkan untuk semua A, elemen A, dengan fungsi F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G, di mana A sama dengan F GA. Kita langsung contoh saja eksekusi soal. Misalkan F dan G adalah fungsi dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat yang didefinisikan oleh Fx sama dengan 2x tambah 3 dan Gx sama dengan 3x tambah 2. Maka bagaimana komposit F dan G dan keterbalikannya bagaimana komposit G dan F? Maka kita masukkan saja ke dalam persamaannya. F bundaran G, X. Maka F buka kurung G, buka kurung X. Kita masukkan dulu nilai GX-nya. F dikali 3X tambah 2. 3X ini dari mana? 3X tambah 2 dari mana? Karena kita masukkan nilai GX-nya nih. Nilai GX kita masukkan. Setelah itu, kita masukkan nilai GX ini ke dalam nilai F. Nah, nilai F ini 2X tambah 3. Maka kita masukkan 2 dikali 3X tambah 2 tutup kurung ditambah 3. Nah, dapatlah hasilnya 2 kali 3X, maka 6X, 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4, 4 tambah 3, 7. Maka didapatkan hasilnya 6X tambah 7. Nah, bagaimana kalau dibalik? Nah, kalau dibalik, G bundaran F, X. Maka G, buka kurung F, buka kurung X, sama dengan, kita masukkan dulu nilai Fx-nya. G G dikali 2X tambah 3. Kenapa 2X tambah 3? Karena nilai Fx itu 2X tambah 3 ini. Maka setelah itu kita masukkan nilai Fx itu ke dalam G. Nah, 3 itu mulai punya si Gx. 3 dikali 2X tambah 3 ditambah 2. Maka didapatkanlah hasilnya 3 kali 2X sama dengan 6X. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Maka dapatkanlah hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke grafik dari fungsi. Nah, grafik dari fungsi ini kita dapat mengasosiasikan sekumpulan pasangan dalam A, Kartesian produk dengan B, untuk setiap fungsi dari A ke B. Sekumpulan pasangan ini disebut grafik fungsi. Nah, contohnya ini. Misalkan nanti ini Fn 2n tambah 1 misalnya. N-nya itu Fn itu sama dengan 2. N itu saya umpamakan 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka kita cari aja titik 5. Perlu diketahui ini X dan ini Y. Maka kita hitung aja 5. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Umpamakan aja di sini. Nah, kita buatlah titiknya. Nah, kita cari lagi kalau ini F X sama dengan 2, maka kita dapatkan 5. Tapi kalau FG-nya sama dengan 4, berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Maka jadi XY tadi 5,2. Maka kita buat aja, umpamakan saya di sini. Ini 5-nya, ini 9-nya, sorry, 5,9. Ini 9-nya. Kita tinggal buat titik aja. Nah, selanjutnya, ada beberapa fungsi penting yang ada pada function atau fungsi yang disebut sebagai floor function dan ceiling function. Nah, kalau floor function, floor itu kan artinya lantai atau di bawah. Jadi diingat saja bahwasanya untuk notasinya itu dia ada kumis di bawah. Nah, kalau ceiling, dia ada kumis di atasnya. Nah, jadi keterbalikannya ya. Kalau floor berarti kumisnya di bawah, kalau ceiling kumisnya di atasnya. Nah, untuk floor dia pembulatan ke bawah.
perlu diingat bahwa floor dan ceiling itu berbeda dengan pembulatan pada bilangan-bilangan desimal ya. Ini berbeda, ini hanya untuk pembulatan pada bilangan yang berkoma. Maka ketika didapatkan contohnya, diingat floor itu untuk membulatkan ke bawah, sedangkan ceiling untuk membulatkan ke atas. Nah, ketika didapatkan jawabannya eh, floor dari 3,25 dan ceiling dari 3,25, maka untuk floornya itu menjadi 3, sedangkan ceilingnya itu menjadi 4. Walaupun tadi didapatkan misalnya floornya itu 1,99, kan kalau dalam pembulatan biasa itu dibulatkan dengan 2 ya. Nah, kalau untuk floor dia dibulatkan menjadi 1. Kalau ceiling 1,99 dibulatkan menjadi 2. Nah, untuk pembuatan grafiknya kita lihat saja. Misalkan nih 1,99. Berarti titiknya di dekat 2 kan. Nah, untuk floornya dia ke 1 dibulatkan yang biru ini, dan untuk ceilingnya dilingkari yang tidak ada isi biru full ini. Seperti itu. Tapi untuk catatan, ceiling dan floor itu ketika yang ditanyakan itu adalah bilangan bulat, maka hasilnya adalah nilai nilai dia sendiri. Contohnya floornya itu 4, ceilingnya itu 4, maka hasilnya itu adalah 4. Nah, dia berlaku untuk yang koma-koma. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang keempat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.